Di depan saya ada apa? Bim salah bim. Itu dia, karburator standar. Dan ini ada versi racingnya. Ada model lain, yaitu karburator vakum. Dan ini model karburator vakum tapi sama, namun ini berbeda. Yamaha Mio. Ini karburator bosok. Sorry Re, aku ganti kelambi. Apa itu karburator? Karburator itu adalah, tada! Ini dia, karburator. Karburator itu adalah pengabut bahan bakar dari tangki bahan bakar ini turun, itu nggak langsung ke mesin. Kalau langsung ke mesin, kau rip, banjir pedamu. Nah, jadi harus ke karburator dulu, dan tugas karburator itu adalah mengabutkan bahan bakar sebelum menuju ke mesin. Jadi karburator itu dari tangki itu lewat sini. Ya kebetulan nih, jadi lewat sini dan masuk ke tangki penampungan. Tangki penampungan dan akhirnya mesin karena punya daya hisap, akhirnya menghisap bahan bakar melalui celah jarum skep. Celah jarum skep ya mungkin kalau dari sini nggak kelihatan. Celah jarum skep itu yang saya maksud itu adalah ini jarum, bukan jarum jahit tapi ini jarum skep. Nah di sini jarum skep ini masuk ke lubang spuyer, namanya spuyer, yaitu pilot jet. Nah spuyer itu di bawahnya ada bensin. Akhirnya waktu disedot sama mesin, bahan bakar kesedot berupa kabut karena sudah tercampur dengan udara yang ada di luar. Dan untuk karburator sendiri itu banyak modelnya. Ini karburator standar Honda Grand atau Supra. Kalau mau yang lebih jos lagi atau gahar, bisa pakai karburator racing lebih besar. Cocote luwih gede sing iki. Ini mbadoke atau mangane bensin lebih banyak, makanya lebih jos tapi lebih boros. Ini karburator racing, jadi dia lebih besar daripada karbu standar. Contoh skepnya aja, ini kok ini dibanding dengan skep tak lebih nomornya barang ya. Ini skep standar, ini skep racing. Wow, jauh banget, jauh banget. Jadi ini untuk tipe karburator skep manual. Nah sekarang tipe karburator vakum seperti ini. Ini contoh karburatornya Beat atau Vario 110. Yang masih karburator. Dan ini Mio. Nah, siapa ini? Karburator bosok ini. Iki aslinya tak spin, Suzuki spin. Tapi karena dia sudah terbengkalai kayak pabriknya yang nggak laku sekarang, ya wis lah, percuma dibahas pisan. Buat sekarang kita coba bongkar karburator ini, yaitu pakai alat dulu, obeng. Nah, ini dia. Coba kita bedah karburator ini, bongkarnya gampang, soalnya si anyar. Kita bongkar dulu untuk lihat dalamnya. Kenapa ini dinamakan karburator vakum? Nah, karena di sini ada karet vakum, yaitu cara kerjanya di sini ada lubang. Ya pasti ada lubang lah. Kalau nggak ada lubang, mana bisa ngisap? Tolong. Di sini ada lubang kecil untuk menghisap bagian atas karet ini. Jadi semakin mesin ngegeber, nah karena tuas ini fungsinya itu buat buka katup bagian sini. Nah, jadi semakin besar katup bukanya, akhirnya sisapannya semakin besar juga dan akhirnya mengangkat skep ini ke atas. Dan alhasil jarum skep keangkat dan mesin bisa nyala, digeber-geber. Nah, gitu. Untuk mengembalikan karet vakum ini, itu di sini ada per, udah ada per dan ini dipasang buat nahan per biar gak keluar. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nah, ini kenapa ada semacam kabel ini? Ini adalah sensor cuk, di mana untuk motor Honda itu sudah canggih. Jadi bukan secanggih alien matamu ya, tapi canggih karena dia sudah bisa ngecuk sendiri tanpa harus narik tuas cuk seperti motor-motor konvensional lainnya yang ada tuas cuknya kalau pagi pas mau dihidupkan biar gak memel. Nah, contoh karburator Mio ini gak ada cuk otomatisnya, dia pakai cuk yang masih konvensional. Jadi kalau pagi sih jelimet sih ruwet sih apa ini ngecuk baru peda iso enak langsung urip. Nah, mungkin untuk kekurangan karburator vakum ini yaitu agak lebih boros, soalnya dia kan lebih lambat naiknya, nggak seperti yang konvensional. Tapi ya delok karbune sih, kayak konvensional yo racing kok ngene yo panggah boros. Nah, untuk karburator vakum ini biasanya digunakan untuk motor matic karburator zaman dulu seperti Beat, Mio. Tapi motor laki juga ada seperti Mega Pro Mono itu pakai karbu vakum. Bison, Yamaha Bison tuh pakai karbu vakum, tapi jarang. Hanya mereka berdua mungkin yang pakai. Setahu saya itu. Jadi karbu vakum ini kebanyakan dipakai motor matic. Untuk komponen-komponen karburator ini yaitu yang perlu dikenal kalian yaitu penyetelan bagian
ini RPM, yaitu pilot screw yang besar ini. Nah, untuk yang nyetel angin itu air screw atau yang kecil ini, yang warna kuning, ini yang kecil buat nyetel angin. Dan untuk rumusnya, nyetel angin bagian karbu yang satu ini, yang standar, itu setelan anginnya rumusnya 1,5. Nah, 1,5 itu seperti apa? Nanti saya jelaskan. Dan untuk karburator tipe Matic ini, itu rumus penyetelannya yaitu 2,5. 2,5 apa? 2,5 putaran. Nah, saya praktekkan ya. Maksudnya 2,5 putaran, itu bagian air screw-nya ini yang kecil, ini diputar mentok dulu ke dalam, jangan terlalu mentok. Jangan sampai udah mentok dipaksa, tapi diputar mentok sampai ada yang nahan, ya udah stop di situ. Terus putar keluar 2,5 putaran. 2,5 putaran, contohnya 1, 2,5. Nah, setelah 2,5, ini RPM dinaikkan. Kebetulan RPM motor Matic itu ada di sebelah atas ini. Dinaikkan biar RPM-nya itu agak tinggi. Setelah itu cari putaran mesin yang paling stabil dan paling tinggi di bagian air screw ini. Entah itu ditambah 1/4 putaran atau dikurangi 1/4 putaran. Nah, jadi untuk mencari kestabilan motor atau cari settingan yang tepat, itu harus cari putaran RPM yang paling stabil dan paling tinggi. Sama halnya dengan motor bebek, yaitu dengan karburator kecil ini. Yaitu karena rumusnya itu 1,5, jadi diputar mentok dulu, terus dikeluarkan 1,5 putaran, baru nanti dicari RPM mana yang paling stabil dan yang paling tinggi. Untuk motor yang satu ini kita praktekkan saja. Ini sebelumnya karburatornya dibesarin dulu gasnya. Nah, setelah itu diputer air screw-nya yang paling kecil ini. Nah, itu diputer mentok dulu. Nah, kalau udah mentok baru dicari atau pakai rumus yang 1,5 tadi. Nah, setelah itu dicari dah mau dikurangi atau berlawanan jarum jam atau ditambah dengan searah jarum jam. Itu dicari dengan RPM paling tinggi. Jadi dicari RPM yang paling tinggi atau yang paling stabil. Meskipun tinggi tapi gak stabil, kalau bisa nyari yang stabil dan yang paling tinggi. Nah, kalau sudah ketemu yang tadi dikencengin, ini RPM-nya diturunin lagi biar RPM-nya tuh nggak terlalu tinggi, biar kembali lagi seperti semula. Jadi biar menghitung. Untuk masalah karburator, emang sengaja saya di sini hanya menegaskan bagian penyetelan aja, biar kalian tuh nggak bingung dalam menyetel karburator sendiri di rumah. Kalau seandainya karburator kalian matian, jadi bisa coba kalian setel sendiri di rumah. Jadi kalau seandainya berhasil, alhamdulillah, berarti karburator kalian masih sehat. Tapi kalau di setel dicari RPM-nya tuh masih berebet atau masih matian, meskipun dikencengin mentok bagian penambah RPM-nya ini, itu dikencengin tetap malah bandang, malah ngegas sendiri atau mentok atau bahkan masih tetap matian, berebet, berarti ada masalah pada karburator kalian. Kalau perlu kalian bongkar ini baut di bawahnya, ini pelampungnya dibongkar, terus disemprot di bagian lubang-lubang, pokoknya ketemu bolongannya semprotan bisa karepmu kayak rusak. Jadi intinya dibuka, obengnya udah api. Kalau obengnya nggak bagus, itu bisa-bisa baut karburator kalian dol. Nah, kalau dol wis angel buka wis kudu bengkel wis. Soalnya aku pengajari buka baut karburator itu kedawan kok waktu ini. Kalau kalian menemui kendala di luar dari penjelasan saya saat ini, itu berarti karburator kalian ada masalah. Dan kalau karburator kalian bermasalah, mending buang aja, mending tuku anyar timbang kalian disiksa sampai karburator sing amber, sing berebet, sing matian, setelah angel wis, mending tuku anyar. Karburator itu nggak semahal motornya, soalnya karburator mungkin sekitar 500.000, 300.000, bahkan 200.000 tuh ada.
Pokok milih ini yang tepat dan bergaransi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan, see you next video.